Hai semua, perkenalkan nama saya Novi Dwi Rasti Mehingko. Saya adalah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi di Universitas Kristen Tomohon. Saat ini saya akan memberikan informasi tentang senyawa bioaktif dari mikroba laut, jamur simbion, dan sianobakteri yang sangat berpotensi digunakan sebagai terapi atau pengobatan pada penyakit-penyakit kanker, bahkan ada juga yang berpotensi sebagai terapi penyakit HIV. Yang pertama, informasi tentang mikroba laut, khususnya jamur simbion. Jamur atau fungi adalah sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Bersifat saprofit, parasit, dan mutualisme, bersimbiosis atau simbion. Keragaman morfologi jamur yang dikumpulkan dari spons laut, Yersinia variabilis, bisa kita lihat pada gambar berikut. Kita lihat fakta-fakta tentang jamur laut atau fungi laut. Yang pertama, fungi laut sering diperoleh dari substrat yang ada di laut menggunakan metode isolasi yang umum. Definisi fungi laut sering didasarkan pada kemampuan fungi tumbuh pada konsentrasi air laut. Fakta yang kedua, fungi laut yang obligat adalah fungi yang tumbuh dan bersporulasi hanya di habitat laut atau estuarin, samudra, perairan yang mengandung garam atau air payau, muara sungai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, fungi laut yang fakultatif adalah fungi dari lingkungan air tawar atau lingkungan darat yang mampu tumbuh dan bersporulasi di lingkungan laut. Simbiosis fungi dengan organisme laut. Yang pertama ada simbiosis fungi dengan karang laut. Jamur dari ordo Argyrales adalah salah satu contohnya, yaitu marasmoid fungi. Jamur marasmioid ini terdiri atas beberapa marga, antara lain Marasmius, Marasmiellus, dan Mycena, yang banyak ditemukan di cabang-cabang kayu di laut, meskipun jenis jamur ini lebih banyak ditemukan di hutan tropis. Simbiosis fungi dengan ikan. Jamur hidup sebagai saprofit pada jaringan tubuh merupakan penyakit sejati karena jamur tidak dapat menyerang ikan-ikan yang betul-betul sehat, melainkan menyerang ikan-ikan yang sudah luka atau lemah. Kemudian ada simbiosis fungi dengan spons. Ditemukan Aspergillus orcaraceus dari spons Japtis cs coriaceae Niger, dari spons Hirtios proteus, Trichoderma harsanium dari spons Haloclonaps sp. Berikut Micropasperopus olivaceae dari spons Angela species dan Gymnacella, dan Caliensis dari spons Helicondria japonica. Kemudian ada simbiosis fungi dengan tumbuhan bakau. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis terhadap jamur Annabella australiensis species yang diisolasi dari mangrove Avicennia marina. Ada juga simbiosis fungi dengan tunicata. Bakteri laut dan jamur laut, marin derivat fungi, diketahui dapat berasosiasi dengan tunicata. Beberapa senyawa dari jamur laut yang berasosiasi dengan tunicata adalah Phytolides AD atau jamur Phytomyces species yang berasosiasi dengan Oxycornia fascicularis, Oxyphamides A-C atau jamur Acremonium species yang berasosiasi dengan Ecternacea turbinate, dan Januton A-E atau jamur Aspergillus niger yang berasosiasi dengan Aplidium species. Ada juga simbiosis fungi dengan alga.
Sepertiga dari fungi laut dikenal berasosiasi dengan alga. Ini menurut Kohlmeier tahun 1979. Beberapa alga yang telah dilaporkan menjadi inang dan beberapa senyawa aktif yang diproduksi fungi adalah alga merah, Liagora viscida, dan alga hijau Ulva species. Senyawa bioaktif jamur simbion. Yang pertama ada senyawa Aspergillolidae A, turunan atraquinone antitumor baru yang diproduksi oleh jamur laut Aspergillus glaucus. Struktur dan stereokimia ditentukan dengan NMR dan analisis difraksi sinar X. Senyawa tersebut menghambat perkembangbiakan sel kanker. Ini menurut penelitian Du et al. Tahun 2007. Ini adalah rumus struktur dari senyawa Aspergillolidae A. Kemudian ada juga senyawa Oxypinamides A sampai C. Senyawa ini diisolasi dari ekstrak organik dari kaldu kultur dan micelia dari Acremonium species. Jamur yang diperoleh dari permukaan Tunicata caribia, Externasidia turbinata. Senyawa satu ini menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang baik dalam uji edema telinga tikus yang diinduksi topikal. Ini menurut penelitian dari Belowski et al. Tahun 2000. Ini adalah rumus struktur dari senyawa Oxypinamides A sampai C. Kemudian ada senyawa leptosin. Senyawa ini diisolasi dari Mycelium strain Leptosphaeria species yang melekat pada alga laut, Sargassum, Tortille, dan dianalisis menggunakan spektroskopi yang menunjukkan aktivitas antitumor yang signifikan terhadap sarkoma 180 asites. Ini menurut penelitian dari Takahashi et al. Tahun 1994. Ini adalah rumus struktur dari senyawa leptosin. Ini adalah sebagian kecil dari senyawa-senyawa aktif dari jamur laut atau fungi laut yang bersimbion, dan masih banyak senyawa-senyawa lain yang ditemukan oleh peneliti-peneliti di bidangnya yang sangat berpotensi sebagai terapi pengobatan. Yang kedua, informasi tentang sianobakteri. Sianobakteri adalah sebuah filum bakteri yang mendapatkan kebutuhan energinya melalui fotosintesis. Dan sianobakteri juga dianggap sebagai sumber senyawa atau obat bioaktif yang melimpah. Sering disebut juga alga hijau biru. Ini adalah contoh dari sianobakteri yang diamati melalui mikroskop. Klasifikasi sianobakteri. Yang pertama ada Crococales. Ini berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora. Warna biru kehijau-hijauannya. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Ini adalah contoh gambar dari Crococales. Kemudian ada Camesiponales. Alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk bendang, mempunyai spora. Ada juga Nostocales, ini merupakan sianobakteri yang sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Nostocales dibagi atas beberapa. Yang pertama, Oscillatoria. Ini adalah contohnya. Anabaena dan Spirulina. Kemudian ada juga Rifuvalira.
Senyawa-senyawa bioaktif dari cyanobacteria. Yang pertama ada senyawa cytonemin. Alkaloid yang merupakan terapi untuk gangguan proliferasi dan inflamasi diisolasi dari Limbia arboricola, Nostoc commune, Scytothema geithleri, Rufalaria, dan Calotrix species. Senyawa ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dan mencegah hingga 90% radiasi UV matahari memasuki sel. Ini menurut penelitian Dillon dan Kastenholt tahun 2003. Ini adalah rumus struktur dari senyawa cytonemin. Kemudian ada juga senyawa picocyanobylin. Ini adalah senyawa kromofor tetraspirol dari alga hijau biru atau spirulina yang bertanggung jawab atas warna hijau biru dari spirulina. Senyawa ini memiliki aktivitas potensi antioksidan yang tinggi, melindungi sel hidup dari stres oksidatif yang ekstrim. Menurut penelitian Mini SL et al. Ini adalah rumus struktur dari senyawa picocyanobylin. Ada juga senyawa diatoxantin dan diadinosantin. Pigmen atau karotenoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa ini diidentifikasi menggunakan Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry atau disingkat dengan ICRMS menurut Somela et al. Ini adalah rumus struktur dari senyawa diatosantin dan diadinosantin. Cyanobacteria juga merupakan agen sitotoksik. Yang pertama ada senyawa cryptophycin. Senyawa ini diisolasi dari Nostoc species dan menunjukkan sifat sitotoksik dengan interaksi tubulin yang akan mengakibatkan apoptosis dari sel-sel kanker. Menurut penelitian Moore tahun 1996. Ini adalah rumus struktur dari senyawa cryptophycin A. Kemudian ada senyawa borofisine. Senyawa ini diisolasi dari Nostoc linkia dan menunjukkan sitoksitas yang cukup besar terhadap LOFO dan KB. Ini adalah 2 garis sel tumor manusia. Menurut penelitian Hemseit et al. Tahun 1994. Ini adalah rumus struktur dari senyawa borofisine. Ada juga senyawa dolastatin 10. Ini adalah senyawa agen antitumor yang kuat yang diisolasi dari Samploka spesies. Efektif melawan tumor payudara yang tidak sensitif terhadap obat dan tumor usus besar yang tidak sensitif terhadap obat. Ini menurut penelitian dari Luex et al. Tahun 2001. Ini adalah rumus struktur dari senyawa dolastatin 10. Yang terakhir ada senyawa dari cyanovirin N atau disingkat CVN. Protein unik dengan 101 rantai asam amino. CVN ditemukan sebagai komponen dari cyanobacteria yang dikultur dari Nostoc ellipsosporum, dan CVN membuat strain virus HIV menjadi inaktif dan memblok transmisi infeksi HIV dari sel ke sel. CVN juga aktif terhadap rhinovirus, human parainfluenza virus. Ini menurut penelitian Sape et al. Tahun 2008. Ini adalah rumus struktur dari senyawa tadi. Banyak potensi alam kelautan yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan baku farmasi.
yang saya paparkan tadi adalah sebagian kecil dari banyaknya senyawa yang dihasilkan oleh jamur simbion dan cyanobacteria. Terima kasih. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.